Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa man wafa. Amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah kita tunaikan sampai detik ini, siyam kita, qiyam kita, ruku', sujud, interaksi dengan Al-Quran, ibadah maliyah, infak, sedekah, zakat kita, seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Hadirin sekalian, seperti diketahui dan telah viral di setiap masa bahwa tujuan utama kita diperintahkan menunaikan ibadah siyam Ramadan itu Allah tegaskan di penghujung ayat 183 surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, supaya takwa kalian meningkat, supaya kalian bertransformasi, kata Allah, menjadi pribadi yang semakin bertakwa. Hadirin, takwa itu diksinya serta derivasinya di dalam Al-Quran setidaknya disebutkan sebanyak 115 kali. Dan cabangnya begitu beragam. Di antara sekian makna takwa itu, ada yang terkait erat dengan petunjuk Allah yang menginginkan manusia mengetahui tujuan hidupnya. Apa sesungguhnya yang dijalani manusia di muka bumi ini? Kemana dia akan kembali? Seperti apa dia merencanakan kurikulum hidupnya dari mulai berkehidupan baligh itu sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ayat Al-Quran yang mengisyaratkan makna ini, kita simak di Quran surah ke-59 Al-Hasyr misalnya, di ayat ke-18 itu. Allah tekankan khususnya pada setiap insan yang beriman. Harus ada pembeda iman kita dengan manusia yang belum beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai semua yang beriman, kata Allah, tanpa kecuali. Bahkan panggilannya menggunakan huruf nida, ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Nidaul qarib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id. Ada 14 makna, 14 kata huruf nida dalam gramatikal bahasa Arab. Dalam Al-Quran disebutkan hanya satu ya, dengan fungsi yang fleksibel, memanggil yang dekat, yang menengah ataupun jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunnya munada untuk bermakna taukid yang menegaskan, haknya tanbih yang mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, memanggil semua kalangan tanpa kecuali, besarkah, kecilkah, tuakah, mudakah, laki-laki, perempuan, dengan semua tanpa batas sekat strata sosial dalam berkehidupan. Seakan Allah ingin katakan, hei semua insan yang beriman tanpa kecuali, adakah kalian sedang merasa dekat dengan Allah sehingga merasa imannya kuat? Jangankan yang salat fardu, sunnah pun dikejar-kejar. Ada yang imannya standar, menunggu adzan baru dia siap-siap. Ada imannya mungkin sedang lemah, sampai iqamat pun dikumandangkan, belum tergerak jiwanya untuk mendekat kepada Allah. Semua, kata Allah, tak peduli, lelakikah, perempuankah, tua, muda, besar, kecilkah. Ayyuhalladzina amanu, aku tekankan, aku ingatkan, ittaqullaha, tingkatkan takwamu kepada Allah.
Kita bertanya bagaimana caranya ya Allah? Perhatikan dimensi yang disampaikan di ayat ini. Kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Di antara cara meningkatkan takwa itu, ternyata kata Allah, lihat dirimu, persiapkan jalan hidupmu, lihat kurikulum dan tujuan hidupmu, persiapkan sampai engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bagian takwa itu, hendaklah setiap diri, kata Allah, apalagi insan beriman, melihat dirinya, menata tujuan hidupnya, buat kurikulum hidup yang jelas sampai engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hadirin, kita kembali bertanya kepada Allah. Ya Allah, bimbing kami. Bagaimana cara memetakkan hidup kami supaya benar sampai kembali kepadamu? Tunjukkan kepada kami seperti apa kurikulum hidup yang benar kami titi sampai pulang menghadapmu. Sehingga sampai malam ini kita bisa merenungkan. Jangan-jangan sampai detik ini, di Ramadan kesekian dalam episode kehidupan kita, jangan-jangan tujuan hidup kita belum senafas dengan apa yang Allah inginkan. Belum terang seperti apa yang Quran bimbingkan. Maka kita bertanya, ya Allah, tunjukkan kepada kami seperti apa tujuan hidup yang benar itu. Maka setidaknya hadirin, ada dua hal pokok dalam Al-Quran yang sangat ditekankan kepada setiap manusia, terlebih insan beriman, agar betul-betul menjaga dua pokok ini, karena inilah akar dari semua tujuan berkehidupan kita. Tidak diciptakan manusia kecuali untuk mewujudkan dua tujuan pokok ini. Secara cepat dengan keterbatasan waktu kita, pertama Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat yang ke-56. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali untuk menjadikan semua aktivitasnya, kegiatan hidupnya sebagai ibadah, sebagai penghambaan kepadaku. Jadi yang pertama hadirin, ternyata hadirnya kita ke dunia ini, diciptakannya kita sampai berkehidupan di detik ini, tujuan pokoknya pertama untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba. Jadi ternyata ayat ini bukan sekedar memberikan isyarat tujuan berkehidupan kita di dunia ini, tapi juga menunjuk identitas kita di hadapan Allah sebagai hamba. Dan karena inilah kita tercipta. Ada persoalan besar ketika makhluk bernama Azazil dari kalangan jin yang sangat dihormati di alam langit, bahkan sampai malaikat pun menghormatinya. Ibadahnya luar biasa, zikirnya tinggi. Tapi ketika dia bergeser dari fitrah kehidupannya, misi hidupnya untuk menghamba kepada Allah, maka berubah namanya dari hamba yang taat, jin yang taat, Azazil yang terhormat di alam langit, berubah menjadi iblis. Quran surah ke-18 Al-Kahf di ayat ke-50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Siapa iblis itu? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu termasuk kalangan jin yang berbuat fasik. Lawan dari fasik itu taat. Jadi jin ini asalnya taat, asalnya banyak zikir, asalnya ibadah. Hanya ketika keluar dari identitas kehambaannya kepada Allah, maka keluarlah dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat yang ke-12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei, kenapa engkau tidak mau sujud, kata Allah, ketika aku perintahkan? Jadi persoalannya bukan karena sujudnya, hormatnya kepada Adam. Kata Allah, ini perintahku, saya Tuhan, saya Rabb, kamu hamba. Sifat hamba itu mesti membuktikan kehambaannya kepada Allah. Namanya hamba
pasti punya sifat menghamba. Untuk membuktikan kehambaannya itu, dia harus patuh pada tuannya. Makanya kata Allah, kenapa kamu nggak patuh kepadaku? Bukan persoalan adamnya, bukan persoalan hormatnya, persoalannya engkau hamba, aku Tuhan. Qala ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Tidak level, tidak layak. Yang diciptakan dari materi yang lebih hebat, hormat kepada yang lebih rendah. Qala fakhruj, keluar. Keluar dari penghambaan kepada Allah dan ancamannya tinggi. Karena itulah hadirin, misi pertama diutusnya semua rasul dari mulai Nabi Nuh alaihi salam. Karena Adam Nabi, Nuh diutus pada kalangan umat pertama. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misi yang paling utama, yang paling pokoknya menerangkan, mengingatkan kembali penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak sadar sampai detik ini bahwa kita itu hamba. Kita akan pulang. Kita akan meninggal dan mempertanggungjawabkan penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah, diperintahkanlah dengan turunan dari ibadah itu yang diantaranya disebut dengan salat. Dan jangan salah Pak, Ibu, semua nabi salat, semua rasul salat. Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah saat menerima risalah, itu kalimatnya terikat penghambaan kepada Allah dengan salat. Quran surah ke-20 Taha ayat yang ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah, saya tegaskan, saya Allah, la ilaha illa ana, gak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali saya. Ketika engkau mempertuhankan saya, kata Allah, engkau hamba. Fa'budni, maka buktikan penghambaanmu dengan menyembahku. Bagaimana caranya ya Allah? Wa aqimis salata li dzikri, tunaikanlah salat supaya engkau ingat engkau itu hamba. Karena itu Nabi Musa salat, Nabi Isa salat, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salat. Nabi Zakaria salat, Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Ayat 39-nya, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Ismail, kakek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke-29 salat, bahkan minta keluarganya salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah, Quran surah 19 ayat ke-55. Dan tahukah Anda, saya, kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat itu kalimatnya dengan hamba. Statusnya hamba bukan rasul. Statusnya hamba bukan nabi. Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan binabiyhi, bukan birasulihi, bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Karena itu di syarahnya Sahih Muslim nomor 162 itu perjalanan menuju Allah sampai menerima perintah salat untuk menegaskan status kita sebagai hamba. Karena itulah dalam salat kita menegaskan diri kita hamba. 17 kali kita bacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kaitan dengan siam Ramadan? Di antara rangkaian ayat puasa itu ada satu ayat yang mengingatkan kembali untuk sadar saat Ramadan kita ini hamba. Al-Baqarah ayat 186. Ayat puasa terangkai dari ayat 183 sampai 187. Di ayat 186-nya status kita diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada di antara hamba-hambaku bertanya padamu untuk berdoa, minta, mohon padaku. Ini ayat menengahi pertengahan ayat Ramadan. Seakan memberi pesan kepada kita sebagai penutup tausiah ini. Coba renungkan diri kita sampai Ramadan ini. Temukan hakikat kehidupan kita.
Jangan-jangan selama ini sukses dunianya, Masya Allah. Hartanya luar biasa. Ada yang menyebut dengan crazy rich. Mobilnya, rumahnya mewah, karirnya sukses, kedudukan tinggi. Tapi nggak sholat, nggak punya nilai di hadapan Allah. Anda ilmu tinggi, nggak sholat, nggak ada nilai di hadapan Allah. Jabatan tinggi, nggak sholat, nggak punya nilai di hadapan Allah. Karena itu setan, hadis Muslim, nomor hadis 81. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara ibnu adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu faqala wailul li. Di Sunan Ibnu Majah, wailah. Kalau ada anak Adam kemudian baca surat As-Sajdah kemudian sujud dia, setan lalu menepi dan dia menangisi dirinya berkata, celaka aku, celaka aku. Umir ibnu Adam liyasjuda fasajada fadakhalal jannah ay falahul jannah wa umirtu an asjuda fa abaitu fa alayyan nar. Anak Adam disuruh sujud, dia sujud, selamat, dia masuk surga. Aku dulu pernah diminta menghamba kepada Allah untuk sujud, aku menolak, maka bagiku neraka. Karena itu hadirin, jaga salat. Karena status ini akan menentukan keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Kata Nabi, perbedaan utama insan beriman yang taat dengan orang yang ingkar di hadapan Allah itu salatnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Idza salahat salahal jasadu kullu, salaha sa'iru 'amali, wa idza fasadat fasadat sa'iru 'amali." Amal pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak adalah salatnya. Jika salatnya benar, maka indikator baik untuk semua amal lainnya. Tapi jika salatnya bermasalah, maka ada masalah besar teruntuk amalan-amalan yang lainnya. Karena itu mari kita tingkatkan salat kita di bulan Ramadan ini. Dan kabar baiknya kami tutup, Nabi SAW menyampaikan dalam hadis sahih Muslim nomor hadis 700 yang ke-60, Al-Bukhari nomor hadis 1910, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ay wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan puasa ditunaikan dengan iman, sungguh-sungguh, tulus, ikhlas, bermuhasabah, ingat dosa, minta ampun sama Allah, maka Allah berkenan mengampuni semua dosa yang pernah ia kerjakan sampai detik puasa itu. Siapa yang meningkatkan salatnya di malam Ramadan, bangun qiyam Ramadan, bertepatan dengan pembuka malam Al-Qadar, dan dia bermohon ampunan kepada Allah, tulus ikhlas, maka Allah berkenan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah dia kerjakan sampai detik itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, an Aisyah ummul mukminina radhiyallahu taala anha qalat, ya Rasulullah, ara'aita law alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, kalau aku sedang salat tarawih, lalu aku merasakan datangnya malam Al-Qadar, tenang hatiku, tenang salatku, maka apa yang aku bacakan pada saat itu? Quli, kata Nabi, sekaligus menutup tausiah kita. Perhatikan, diijazahkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacakan ini di setiap jeda-jeda salat tarawih. Bacakan ini hadirin sekalian. Quli, kata Nabi, katakanlah, hei Aisyah, katakanlah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ighfir lana rahmataka narjuha ya arhamar rahimin biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.